Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimagis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV, senang sekali Muhammad Aris Mualim dapat berjumpa kembali di ruang dengar Anda di pagi hari ini, di hari Jumat, edisi yaitu di tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita masuk juga di hari yang ke-17 di bulan Maret 2023. Bagaimana kabar ikhwan akhwat di pagi hari ini? Semoga Jumat pagi ini ikhwan akhwat masih dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Mudah-mudahan persiapan aktivitas ikhwan akhwat di hari Jumat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagi ikhwan akhwat yang sedang di perjalanan semoga Allah memberikan perlindungannya kepada ikhwan dan akhwat. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kru yang bertugas ada Ondi Saputra di kameramen Rasil TV dan juga Muhammad Fahri di operator radio, dan juga para pejuang dakwah yang berada di daerah, yang berada di wilayah Palembang, Bondowoso, Jogja, Banyuwangi, dan juga berada di wilayah Sukabumi, dan juga untuk wilayah Batam yang merelay acara kita di pagi hari ini, dan juga pemirsa Rasil TV yang sedang menyimak secara langsung melalui YouTube Rasil TV. Bagi ikhwan dan akhwat yang belum membuka YouTube Rasil TV, yang belum subscribe, jangan lupa langsung di subscribe, dan juga bentuk video-video yang ditampilkan oleh Rasil TV jangan lupa di like juga dan di share, dibagi ke teman-teman ataupun keluarga terdekat ikhwan dan akhwat. Semoga ini salah satu amal baik kita untuk membagi suatu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini ikhwan dan akhwat telah hadir narasumber kita yang akan mengkaji dalam kajian keluarga Islami bersama guru kita Ustadz Agus Sudarmaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah akhi. Senang sekali di pagi hari ini Pak Ustadz saya dapat mendampingi Ustadz yang biasanya bersama Habib Isa ya. Karena berhubung dia lagi ada Tugas ya. Tugas, Masya Allah. Sekarang lagi posisi terakhir tuh masih di Mekah apa di Madinah tuh. Sekarang lagi menjalankan ibadah umrah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Dan di depan Ka'bah dia membuat video berdoa, semoga berdoa yang terbaik buat Rasil, narasumber Rasil. Amin, amin. Masya Allah. Semoga dijabah Pak Ustadz ya. Amin, ya rabbal alamin. Ini di pagi hari ini Ustadz akan membahas, yaitu temanya menjadikan Ramadan sebagai bengkel hati Pak Ustadz ya. Masya Allah. Ini kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ikhwan akhwat. Nah ini bagaimana persiapan kita, dan Masya Allah tema kita pembahasan di pagi hari ini sangat menarik sekali tentunya untuk ikhwan akhwat simak. Dan kami juga mengundang bagi ikhwan akhwat insya Allah di segmen yang kedua, bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami buka untuk line pertanyaannya via WhatsApp. Bisa dikirimkan di 08111999720. Bagi ikhwan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan melalui line telepon bisa di 0218451512. Kita awali acara Hikmah Pagi kajian keluarga Islami dengan bersama-sama kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik Ustadz Agus, dipersilakan Ustadz untuk pembahasan di pagi hari ini. Tafadhol. Baik, terima kasih Mas Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah.
Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Nama ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Masya Allah, kita sudah semakin dekat dengan bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan selama 1 tahun ya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, umur kami kepada bulan Ramadan ya. Kita tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah diperkirakan Rabu depan ya, Rabu depan kita akan sudah berpuasa. Kemungkinan nanti kita akan tunggu hasil sidang isbat dari para umarok kita. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, sebagai persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan, ada baiknya kita berbicara tentang bagaimana seharusnya kita menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang spesial. Dan memang orang-orang yang saleh di masa sebelum kita, salafus saleh, itu menjadikan Ramadan sebagai bulan yang spesial, yang sangat dijaga betul supaya tidak berlalu kecuali dengan optimalnya ibadah kita. Maka pagi ini kita akan mengangkat satu tema, menjadikan Ramadan sebagai bengkel hati, sebagai bengkel jiwa. Ilustrasinya seperti kita memiliki kendaraan bermotor, apakah itu roda 2 atau roda 4 atau lebih dari rodanya, lebih dari 4 rodanya ya. Minimalnya roda 2. Kita semua punya kendaraan roda 2 di rumah ya. Kita menggunakannya setiap hari itu. Maka dalam penggunaannya itu boleh jadi kita melakukan penyalahgunaan. Contoh, sepeda motor itu didesain tidak untuk sepeda motor yang biasa, apalagi sepeda motor bebek ya. Mas Anies punya sepeda motor apa? Trail atau bebek atau yang biasa? Matic ya, apalagi Matic. Tidak mungkin sepeda motor Matic itu kita bawa off-road cross country. Ya, itu namanya penyalahgunaan. Idealnya sepeda motor Matic yang biasa seperti mode motor bebek itu ya, itu digunakan di jalan raya yang datar, maksud saya halus ya, tidak bergelombang ekstrim. Itu tidak digunakan di sana. Kalau itu digunakan seperti itu terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, hati kita, ikhwan sekalian, pun mengalami berbagai kerusakan. Karena kita menyalahgunakan hati kita, abusing ya. Misuse atau abuse, menyalahgunakan atau salah pakai. Hati yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk mengingat Allah, tapi justru hatinya sibuk dengan berbagai hal yang menjauhkan dari Allah. Ini adalah masalah kita bersama. Dalam satu hadis yang juga dibincangkan oleh para ulama hadis, ada yang mengatakan ini hadis yang lemah dan lain-lain, tapi intinya kita mendapatkan pesan-pesan dari Nabi SAW tentang hati. Apa itu? Ada yang mengatakan hadis ini dari sahabat Abi Amamah. Tetapi juga ada dari yang lain. Maka kita gunakan yang dari Abi Amamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulub
La tasda'a kama yasda'al hadid. Qalbu atau hati-hati kita, hati manusia, itu bisa jadi berkarat sebagaimana berkaratnya al-hadid, besi. Besi punya sifat yang apabila terpapar dengan udara yang lembab atau bahkan terkena air ataupun benda-benda lain, terutama cairan-cairan yang membuat dia berkarat, maka dia akan korotit, berkarat. Ya. Hati manusia juga begitu, kata Nabi SAW. Maka kita mesti hati-hati. Qila ya Rasulullah SAW, wa ma jala'uha, kalau memang hati berkarat itu ya Rasul, apa yang bisa menjadi penawar atau pembersihnya? Baginda Nabi SAW bersabda, qala qiraatul Quran wa dzikrul maut, rawahu Muslim. Yang disebutkan sebagai pembersih atau penawarnya adalah membaca Al-Quran dan zikr maut. Ikhwan sekalian, kita juga pernah mendengar bahwa di antara waktu-waktu sholat kepada sholat yang lain adalah pembersihan. Antara Jumat kepada Jumat yang lain juga pembersihan. Antara Ramadan kepada Ramadan berikutnya adalah pembersihan. Nah, orang yang sengaja membersihkan dirinya akan beruntung. Maka itu, semumpung kita belum masuk bulan Ramadan, kita memasang hati, memasang niat untuk menjadikan Ramadan sebagai bengkel hati. Ya, bengkel hati. Nah, tanda-tanda berkaratnya hati itu bisa kita deteksi dari beberapa keadaan di dalam diri kita. Setelah 12 bulan menggunakan hati kita, apakah gunakan hati itu dengan benar, dengan tidak benar, apalagi dengan tidak benar ya, kita bisa terkena paparan penyakit-penyakit hati. Kalau kita bawa hati kita itu bermaksiat, lalai kepada Allah, lebih banyak berinteraksi dengan hal-hal yang melalaikan, melenakan kita dari Allah, membawa kita jauh dari Allah, maka hati kita menjadi lemah. Menjadi lemah dan lemah, kemudian bahkan menjadi sakit. Ya. Nah, kita lihat contoh-contoh bermasalahnya hati. Hati kita sedang tidak sehat. Hati kita sedang sakit. Apa itu contohnya? Di antaranya adalah bosan. Hati kita bosan. Bosan sholat. Nauzubillah ya. Bosan baca Quran. Baca Quran bosan. Kalah dengan bacaan-bacaan yang lain. Itu bosan. Yang kedua, malas. Malas untuk sholat on time. Menunda-nunda. Nah, ini kalau sudah terjadi kita kok cenderung menunda-nunda. Nah, ini kita sedang sakit hati kita. Ya. Mas Anies pernah punya perasaan nunda-nunda sholat? Tidak. Pernah. Kalau pernah itu sedang terganggu hatinya. Maka itu kita kembalikan hati kita. Jadi dari pertama bosan, yang kedua malas. Malas yang ekstrim itu tanda kita terpapar penyakit nifak. Orang-orang munafik itu tidak mampu sholat subuh. Salah satu tanda kemunafikan ada dalam diri seorang adalah sulitnya bangun sholat subuh on time. Dia mungkin masih sholat subuh, tapi sudah menjelang syuruk. Bangun-bangun sudah jam 5.30. Dan tidak merasa berdosa. Nah, perasaan tidak berdosa ini adalah bagian dari
adanya dosa yang kita lakukan. Ini bahaya kalau hati tidak merasa berdosa, padahal dia melakukan dosa, bermaksiat. Ini hati kita sedang bermasalah, terganggu, terpapar penyakit. Ya, jadi itu yang pertama tadi bosan, yang kedua malas. Ya, malas yang disebut Quran tuh menjadi ciri sakit hatinya orang-orang munafikun. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sholat subuh malas, sholat lain malas, ya, maghrib mungkin masih banyak orang masih bisa ke masjid, ya. Isya mulai teruji, habis makan ini malas ya ke mana, ke masjid. Kita nunggu perutnya agak tenang, ya. Kamu kok nggak ke masjid? Sedang menenangkan perut. Waduh, sedang menenangkan perut habis makan. Ya, ini kalau terjadi kita sedang terganggu hatinya. Yang ketiga, lebih serius lagi, adanya rasa iri dalam hati kita. Melihat teman mendapatkan rezeki, agak iri gitu ya. Waduh, kenapa dia ya? Padahal dia cuma usahanya gitu-gitu aja. Kok dia dapat untung yang besar? Iri, dengki. Nah, ini mulai penyakit. Apalagi kalau sudah masuk kepada ekstrimnya iri dengki, yaitu hasad. Hasad itu ada satu keinginan mengambil nikmat yang ada pada orang lain atau menghilangkan nikmat itu pada orang lain. Ya, minimalnya menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Berikutnya adalah mengambil nikmat itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini hasad. Na'udzubillah. Yang keempat adalah takabur, meremehkan orang lain. Nah, ini juga hati sedang terganggu karena kita gunakan hati dengan salah, bermaksiat. Kita buat dosa. Kita buat dosa demi dosa melalui berbagai perbuatan kita. Perbuatan indera, terutama mulut dan mata, ya. Perbuatan tangan, perbuatan kaki, dan lain-lain. Nah, dosa-dosa itu kata Nabi SAW ibarat bercak yang menodai hati manusia. Jadi kalau ada satu dosa yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan, maka ada satu bercak noda dalam hati kita. Dan itu menetap kecuali kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat, beristighfar. Maka bercak itu boleh luntur. Bisa saja luntur. Nah, ini. Nah, kalau tidak diistighfari, tidak bertobat, itu makin terus tambah banyak, akhirnya membuat hati kita berkarat. Ya, jadi di situ intinya. Penyakit yang lain selain takabur meremehkan orang lain, memandang orang lain lebih rendah, lebih bodoh, lebih di bawah dia, sehingga dia bisa melakukan satu tindakan yang membuli orang lain, memaki, merendahkan, meremehkan, bahkan mencaci maki. Na'udzubillah, ini terjadi. Ya, paling tidak ngomongin orang. Orang kalau sedang gibah itu yang diomongkan apa? Aib orang lain. Ya, aib orang lain digibah, diperbincangkan dengan penuh kenikmatan. Ini hatinya sedang terganggu. Kalau hati kita sedang baik, kita tahu ini gibah ini dosa besar bahkan. Kita akan berhenti, kita jangan ngomongin aib orang lah, kita sendiri juga banyak aibnya. Tapi kalau hati kita sedang terganggu, ngajak ngobrol teman-teman yang lain, ngobrolin aib orang, na'udzubillah. Berselancar di dunia maya pun yang dicari adalah berita-berita gosip, obrolan-obrolan tentang kejelekan atau aib orang lain. Ini, ya, di medsos juga gitu, di grup atau di mana muncul ada satu isu tentang orang yang aib, ya, menjadi aib.
di komen berbagai macam komen. Ini nauzubillah. Ya, jadi ini takabur. Takabur ini sifatnya syaitan. Merasa tinggi, merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, merasa sudah banyak jasa, merasa dia yang paling layak untuk dihormati, paling layak untuk diberi bayaran tinggi, marah kalau terjadi sebaliknya. Nah, ini adalah takabur, penyakit hati juga. Kemudian riya. Nah, riya ini pamer. Sekarang sedang disorot bahkan oleh Bapak Presiden kita. Pamer apa nih Bang Anis? Pamer harta, pamer kekayaan, pamer status. Waduh, ya. Iya, apa namanya, flexing ya. Flexing, pamer status. Termasuk pamer apa? Termasuk pamer ibadah. Ini nauzubillah, ini riya ini. Ya. Nah, kalau seperti tadi Ustadz Isa, niatnya adalah membuat konten di depan Ka'bah supaya orang lain termotivasi untuk beribadah dan mengunjungi Baitullah, itu insya Allah selamat. Tapi kalau dia posting, saya lagi di mana nih, wah, ya, karena banyak orang begitu nih. Apapun bisa diriakkan. Lagi doa, lagi baca Quran diriakkan bisa enggak? Bisa. Betul Bang Anis ya. Lagi sodakoh, riak nih, weh. Nih kita nyumbang nih, Jumat berkah nih. Ada 50 bungkus nih buat masjid ya. Jor-joran, ini riak. Dan riak ini adalah syirik. Meskipun kecil dia syirik. Nabi pernah bersabda, ada yang aku paling takutkan di antara semua yang kutakutkan. Apa itu? Nabi sabdakan ar-riya. Asyirkul asgor kata Nabi. Asyirkul asgor. Riya. Riya ini tidak terasa. Ya. Ingin dipandang orang, ya, ingin dipuji orang, sum'ah, riya dan sum'ah. Ya, Anis pagi ini sudah nyumbang. Ya. Dan dia ingin semua orang tahu bahwa saya sedang nyumbang. Kasih tahu dong ke DKM Masjid nanti siang di Jumatan saya nyumbang 2,5 juta buat Masjid At-Taqwa, ya kan? Buat Masjid Silaturahim. Tolong awas lo kalau nggak diumumkan. Ini riya. Nah, na'udzubillah. Bukan saja amalnya hangus, dia dapat dosa. Ya. Yang terakhir, syirik benar, syirik besar. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Ini sudah sesat sekali. Ya, sesat sekali. Nah, syirik ini menempatkan Allah setara dengan yang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 disebutkan orang-orang kafir itu menjadikan Allah dengan sesembahan mereka setara. Tapi orang beriman asyaddu hubban lillah. Lebih cintanya kepada Allah daripada yang lain-lain. Nah, ikhwan sekalian, dalam hal ini syirik ini mesti kita hati-hati, betul, hati-hati betul. Kata Nabi, syirik itu asyirik begitu sangat sublimnya, begitu sangat halusnya, begitu sangat samarnya, itu seolah-olah kita sedang melihat seekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Nampak tidak? Mustahil nampak. Kecuali kita memerlukan bantuan orang untuk melihat kita ini sedang berlaku syirik atau tidak. Ya, syirik yang dimaksud dalam 165 Al-Baqarah tadi adalah syirik dalam hal kecintaan. Jadi ketika kita menjadikan Allah itu nomor sekian, nomor 2 saja, apalagi nomor sekian, Allah paling belakang. Urusan-urusan dirinya di nomor awalkan. Allah dimarginalkan.
Allah tidak menjadi prioritas dalam hidupnya, ini syirik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ingatannya lebih banyak kepada selain Allah. Hari-harinya dipenuhi dengan berbagai aktivitas selain untuk menyembah Allah. Allah jadi sekedar saja. Allah jadi urusan dengan Allah menjadi sekedar pelengkap hidupnya. Perhatian dan cintanya tidak kepada Allah, tapi kepada yang lain. Tentunya kepada dunia, ya. Maka itu, mari para sekalian, dengan berbagai kelalaian kita selama 12 bulan ini, maka kita perlu untuk kembali menata hati kita. Hati kita itu dibawa ke kondisi yang lebih baik. Kondisi semula, kondisi awal. Hati itu kondisi awalnya seperti apa? Ya, saya buka nih para ikhwan. Hati itu minimal 3 kondisi. Hati itu minimal 3 kondisi. Dia disebut normal karena dia diciptakan oleh Allah, diinstal ke dalam diri manusia sebagai organ yang paling hebat, organ yang paling cerdas, organ yang paling sensitif, organ yang paling kreatif, dan organ yang paling kaya dalam hal potensi. Dengan berbagai keutamaan itu, maka hati menjadi kendali, pusat kendali. Jadi kalau ada satu mesin yang besar, itu mesti ada pusat kendali, pusat kontrol ya. Pusat kendalinya di mana? Cari di hati. Nabi bersabda, di dalam tubuh manusia, ya ala fil jasadi mudghah, segumpal daging. Idza sholahat sholah jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh manusia itu baik. Nabi sebaliknya, apabila buruk, apabila sakit, maka dia sakit seluruhnya. Nah, ini jadi kita membengkelkan hati kita selama bulan Ramadan nanti untuk mengembalikannya kepada fitrahnya, kesuciannya. Ya, minimalnya 3 ini. Minimalnya 3 kondisi. Hati yang kondisi hati yang normal ya. Pertama adalah sehat. Hati ini sehat dari berbagai penyakit. Bersih hati ini, ya. Bersih dari karat, suci dari kekotoran, ini hati. Jadi itu hati pertama, hatinya sehat. Ya, kalau hatinya sehat, insya Allah nih, dia akan jauh dari maksiat. Kalau hatinya sehat. Yang kedua, kondisi hati adalah hati yang taat kepada Allah. Ini taat hatinya. Cintanya kepada Allah mengatasi kecintaan kepada yang lainnya. Allah jadi prioritas dalam hidupnya. Urusan-urusan lain kita tempatkan nomor sekian. Tapi urusan dengan Allah nomor 1. Contoh, datang waktu sholat. Dagang kita tinggal nih, Mas Anis. Dagang kita tinggal, ngajar kita berhenti dulu, meeting juga kita stop, nanti skors kita meeting habis sholat, lanjutkan. Ya, ini kadang-kadang ujian kita sebagai para profesional di zaman ini. Tengah-tengah meeting azan, belum selesai nih meetingnya gimana? Kalau para profesional yang soleh, dia minta maaf, stop dulu, setelah itu kita, nah ada yang penting memang. Tapi yang lebih penting, paling penting adalah urusan dengan pencipta kita, sang pencipta. Betul tidak? Betul. Dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita dulu, Pak B.J. Habibie. Kalau ada rapat kabinet, azan datang, stop semua, kita sholat dulu, yuk. Habis sholat baru kita tenang. Mau makan dulu atau lanjutkan meeting, terserah. Tapi yang pertama, Allah jadikan prioritas. Ini yang taat ya. Taat ini juga yang menjadikan orang takut kepada Allah,
takut terhadap nerakanya Allah. Sehingga berbagai perbuatan dia dipikirkan matang-matang agar konsekuensinya yang buruk tidak mengenai dirinya. Maka dia melindungi dirinya dari berbagai resiko api neraka. Mau teken kontrak bodong, mikir 2 kali. Mau pinjaman online, karena mudah semua ya online ini. Mikir 2 kali. Karena apa? Takut ribanya, bukan takut dikejar-kejar debt collector. Sekarang kan orang lebih takut kepada debt collector daripada kepada Allah. Betul nggak Mas Anis? Lebih takut kepada debt collector. Maka saya mendukung nih Pak Kapolda Metro Jaya mengejar debt collector yang berangasan, yang melakukan tindak pidana, pemerasan, kemudian menyakiti orang dan lain-lain. Itu saya setuju. Ya. Nah, ternyata debt collector itu lebih disembah orang, ditakuti orang daripada Allah. Pinjaman online dengan riba yang tinggi itu haram di dalam Islam. Ada yang tanya, Ustadz, kalau pinjaman online-nya nggak berbunga, boleh nggak? Mana ada pinjaman online tidak berbunga? Karena mereka hidup dari situ, dari bunga situlah mereka hidup. Ada pinjaman online syariah. Coba buktikan dulu di syari'inya di mana. Jadi ini bukti bahwasanya di kehidupan kita nih, sekitar kita, bahkan mungkin di lingkungan terdekat kita, debt collector lebih maha kuasa, lebih maha perkasa, lebih kita takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Betul tidak? Nah. Maka tobat. Ya. Siapa yang paling banyak pinjaman online? Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Maka kalau benar akidahnya, apapun yang terjadi, tidak makan riba. Tidak pinjam-pinjam yang ribawi itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, ikhwan sekalian, ini kita tahu bahwasanya kita sedang bermasalah. Kalau sekitar kita banyak orang yang terlibat pinjaman online. Oke. Nah, itu yang kedua. Keadaan hati yang terbaik itu pertama tadi sehat. Di situ ada hati yang bersih, ada hati yang suci ya. Yang kedua, taat. Yang ketiga nih giat. Giat hatinya nih. Urusan dunia dia giat, apalagi urusan akhirat. Banyak orang yang udah nggak semangat lagi cari uang, dia tinggalkan kewajibannya menafkahi keluarga, dia lebih sibuk beribadah, lebih sibuk ikut rombongannya ke sana kemari, ya. Ikut rombongan dakwah ke sana kemari. Demi apa? Meninggalkan, dia takut berhadapan dengan kewajiban dia sebagai kepala keluarga menafkahi keluarganya. Dia akhirnya menenggelamkan dirinya dari semua kewajiban itu. Melarikan diri, escape ya, dari para eskapis nih, nauzubillah. Jadi dalam hal motivasi, orang yang hatinya bagus, hatinya sehat, motivasinya bagus, terbaik, tidak cepat merasa lelah, tidak cepat dikalahkan oleh keadaan. Kalau dia dagangnya semangat ini. Ada pesanan nih Mas Anis, siang-siang, aduh malas siang nih, panas, nanti badan jadi hitam semua, ya kan Mas Anis ya. Tapi kalau orang hatinya bagus, bismillah, karena Allah saja kita dikasih rezeki nih, ada orang pesen meskipun tengah hari, datangi, oh ya Allah, terima kasih ya Allah, anakku makan siang ini kenapa? Engkau hantarkan rezeki melalui orang yang pesan order. Mbak, tunggu sebentar ya, aku
antar setengah jam sampai rumah. Dia semangat, bismillah. Nunggu ajan dulu, Allahu Akbar zuhur nih. Sholat dulu, habis sholat siap-siap. Ibu, siapkan bahan, siapkan kendaraan, berangkat. Jemput rezeki. Demi apa? Demi kita itu terhormat di hadapan Allah. Demi terbebas dari pinjaman online juga. Betul tidak? Itu orang-orang pinjaman online itu kalau kita telusur, punya masalah dengan motivasi dirinya. Betul nggak Mas Anis? Betul. Semangat hidupnya meredup. Daya juangnya nyungsep. Nggak punya daya juang. Tapi kebutuhan tidak bisa ditunda. Betul tidak? Saya pernah kalkulasi. Setiap hari itu orang meskipun dia nganggur. Dia tidak kurang harus pegang uang tuh 50.000. Ya, itu paling minim. Mau hitung? Ayo hitung. Makan di warteg paling murah 10.000. Itu pun nggak pakai minuman manis, betul nggak Mas Anis? Ya. 10.000 itu udah standar. 3 kali makan berapa? 3 kali makan 30.000. Oh, dia 30.000 makan. Belum kebutuhan yang lain. Kebutuhan shelter atau tempat tinggal. Dia harus mengeluarkan 10.000 juga setiap hari. Belum lagi kebutuhan apa? Kebutuhan air untuk mandi lain-lain. Apalagi sekarang udah pakai pulsa, ya kan? 50.000. Orang nggak punya penghasilan, 10 hari aja nggak punya penghasilan, dia udah mulai 500.000. Pasti dia pinjam, pasti dia pinjam. Dan pinjaman paling mudah sekarang dijangkau adalah pinjol, pinjaman online, betul? Betul. Akhirnya dalam hal ini hati orang bermasalah nih, hati orang bermasalah. Nah, kalau orang hatinya bagus, dia giat bekerja, berjuang, ya maka ada ya, pejuang devisa, ya kan? Pejuang nafkah. Kalau kita di Rasil, pejuang dakwah. Boleh nggak Ustadz jadi pejuang nafkah? Wajib saya bilang. Oh gitu ya Ustadz. Jadi pejuang nafkah itu wajib ya? Wajib. Kalau kamu tidak kerja, anak istrimu pasti akan tergantung pada orang lain. Artinya kamu sudah membuat keluargamu menjadi keluarga pengemis, peminta-minta. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi tiga kondisi hati yang normal. Ya, apalagi kalau kita tingkatkan yang terbaik. Itu pertama adalah hati yang sehat. Yang kedua hati yang taat. Yang ketiga hati yang giat. Tolong diulangi Mas Anis. Pertama hati yang sehat. Yang kedua taat. Yang ketiga hati yang giat. Ya, giat bekerja, motivasi. Meskipun bagaimana, tetap sholat giat. Sholatnya giat, dimanapun giat terus sholatnya. Sholatnya giat, baca Qur'annya juga giat. Sholat malamnya meskipun capek, dapat juga. Giat ini. Ya. Nah ikhwan akhwat sekalian, marilah masuki Ramadan, kita karantina hati. Ya, bengkelkan hati sebulan saja, nggak usah 12 bulan, sebulan saja. Apa yang kita lakukan di sana, kita kata Nabi SAW, tadi kita sudah dengar, salah satu yang membuat gugurnya karat hati adalah zikrul maut wa qiraatul Quran. Ya, atau dibalik qiraatul Quran dan zikrul maut. Membaca Quran dan banyak zikir maut, mengingat kematian, itu akan menggugurkan karat-karat. Apalagi kita sempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu pertama yang paling utama adalah saum, berpuasa. Ini puasa dahsyat sekali. Tidak ada masa buat saya untuk membahas tentang bagaimana puasa menggugurkan dosa-dosa, tapi janji Nabi, ya janji Nabi. Pagi ini karena waktu sempit, janji Nabi itu, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa sungguh-sungguh bersama bulan Ramadan, maka diampunkan buatnya semua dosa-dosanya yang telah lalu.
Bayangkan, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka puasa ini karat hati digugurkan, dirontokkan ya. Ya, ganti lagi dengan yang baru. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ini di hari-hari lain mungkin kita tidak punya target, tapi di bulan Ramadan minimalnya 1 kali khatam. Ya, bagus lebih dari 1 kali. Para ulama banyak yang khatam berkali-kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali. Ya, Masya Allah. Bahkan ada yang setiap hari khatam. Dahsyat ya. Yang ketiga, sholat. Melaksanakan sholat selama Ramadan itu dengan benar. Ada tiga sholat yang kita lakukan selama Ramadan. Pertama, sholat fardu. Jaga sholat fardu selalunya di masjid on time. Duduk di masjid agak lama, karena disitulah ada pengguguran dosa. Sholat yang kedua adalah sholat tahajud atau qiyamul lail. Yang ketiga, sholat nawafil, termasuknya adalah sholat tarawih, ya nawafil, ya, sholat duha, tahiyatul masjid, sholat wudhu, ya, dan lain-lain. Yang keempat, zikir dan doa. Oh, banyak zikir dan doa, Masya Allah. Selama kita puasa, orang berpuasa itu dikabul doanya, apalagi bulan Ramadan. Ya. Yang kelima, berbagi melalui zakat, infak, sedekah. Ini juga hati kita betul-betul di-refresh lagi, dibawa kepada kondisi yang sehat. Ya. Yang keenam, silaturahim. Banyak kita mengunjungi sahabat-sahabat kita. Atau kalau tidak sempat mengunjungi, ketemu di masjid, datangi dia, salami dia. Assalamualaikum, apa kabar? Kadang-kadang kita susah ketemu orang di rumah, nggak ketemu. Tapi di masjid bisa ketemu nggak? Bisa. Ketika di masjid, dia sudah datang dulu, kita datangi. Assalamualaikum, apa kabar? Ya. Yang terakhir yang ingin saya ungkap sebagai bagian dari bengkel hati adalah iktikaf. Usahakan ikhwan sekalian. Punya niat tahun ini kita iktikaf 10 hari. Full. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa 10 hari. Karena ternyata Ramadan itu cuma 29. Ya. Ketika itu kita hanya beriktikaf 9 hari. Tapi tidak apa-apa. Tetap dengan niat yang full 10 hari. Nah, iktikaf ini dahsyat. Betul-betul bengkel hati karena kita di karantina, tidak keluar dari masjid. Hati kita diajak fokus kepada Allah semata, menomorduakan yang lain-lain. Hati kita jadi lebih mudah untuk diajak taat pada Allah. Nah, terakhir dari bagian kita bahas ini, cara atau mekanisme kerja semua ibadah di bulan Ramadan itu terhadap hati bagaimana? Pertama adalah hati ini menggugurkan dosa, menghapuskan dosa. Maaf, ibadah-ibadah itu menggugurkan dosa. Hati jadi bersih, rontok. Yang kedua, mengobati penyakit-penyakit hati. Ya, jadi makanya kalau mobil atau motor ke dalam bengkel itu dicari penyakitnya apa. Anis punya motor, motornya kok lemah, nggak punya power untuk lari. Oh, ternyata penyakitnya di sini. Ya, power supply dan lain-lain. Yang ketiga, ikhwan sekalian, mengembalikan hati kepada kondisi semula, normalisasi hati. Tadi ada 3 ya. Pertama, hatinya sehat. Yang kedua, hatinya taat. Yang ketiga, hatinya giat. Ini udah luar biasa lah. Kita ingat 3 hal ini. Yang keempat, menguatkan dan membugarkan hati. Extra recharge. Jadi, apa istilahnya? Di-recharge lagi. Kalau ada baterai, ya, aki ya Mas Anis ya, akinya di-recharge lagi. Tune up dan lain-lain ya. Akinya di-recharge. Ini yang keempat. Yang kelima, menginstall kembali, diperbaharui. Ya kan, kalau kita sudah pernah mengunduh satu aplikasi di
App Store, itu kita buka lagi ternyata suruh kembali ke App Store apa? Perbaharui. Ya, update atau renew, perbaharui. Nah, kita memperbaharui apa? Cinta kita kepada Allah. Install, ya, update, kita update lagi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, kepada akhirat, dan seterusnya. Ya. Yang keenam, diberi asupan yang terbaik. Ganti oli ini, kalau motor dia minumnya oli ya Mas Anis ya. Jadi kalau motor minumnya oli yang baik. Juga asupan hari-hari bensin yang bagus. Oke, motor Anda dikasih bensin yang murah, boleh jalan. Tetapi akan lebih prima kalau bensin yang agak mahal. Betul nggak Mas Anis ya? Yang oktannya lebih baik ya. Lebih tinggi. Nah, sekarang boleh nggak motor Anda dikasih minyak yang lain? Boleh, tapi nggak dijamin jalan, bisa merusak. Motornya bensin, tapi diisi solar, ya, itu salah guna. Itu seperti orang makan yang salah, makan beracun. Maka hati bisa keracunan kalau salah makan, ya. Ustadz, gimana caranya kok hati bisa keracunan? Iya, Anda mengkonsumsi hal-hal yang terlarang. Contoh, banyak main TikTok yang membuka aurat. Banyak ya, banyak sekali. Nah, terakhir yang nomor 7. Yang nomor 7, hati dengan kita bawa ke bengkel hati, bengkel Ramadan. Kita sebut bengkel Ramadan aja Mas Anis ya. Bengkel Ramadan itu hati dikasih daya proteksi tinggi, antivirus. Kalau motor mungkin anti karat nih ya. Mobil kan sering ada mobil anti karat. Tafkodinol apa gitu ya, anti karat. Jadi nggak mudah kena angin, kena air, hujan dan lain. Itu ada anti karatnya. Hati juga gitu, ada proteksinya. Daya proteksi, daya lindung. Terlindungi dari berbagai virus. Sensitif nih hatinya, ya kan? Wah, aku mulai nggak enak nih, kok agak malas-malas. Berarti aku lagi turun imannya. Nah, ini kalau ada dalam diri kita, insya Allah kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, ikhwan sekalian, demikian kita 1 bulan Ramadan ini, ya, kita tinggal beberapa hari lagi kita menanti kedatangan Ramadan, ya. Kita niatkan masuk Ramadan seperti kita membawa hati kita itu untuk dibengkelkan, bengkel Ramadan, ya, bengkel yang terbaik. Nah, sekarang kalau kita tanya berapa kali kita masuk bengkel, ada nggak bengkel yang baik? Ada. Ada nggak bengkel yang buruk? Banyak. Tapi ada nggak bengkel yang the best? Jarang itu. Betul nggak Mas Anis? Ya. Bengkel yang the best gimana? Saya ada kejadian anak saya kemarin, motornya itu padahal ke dealer asli itu, bengkel resmi. Gagal bengkel resminya itu membuat motor anak saya itu sembuh. Akhirnya ada orang ahli montir yang pernah bekerja di bengkel resmi itu, dia buka bengkel lain dan tahu selahnya penyakit-penyakit motor, bawa ke situ. Agak sedikit lebih mahal dari tarif di bengkel resmi, nggak apa-apa, tapi jaminan. Nah, kita ini dijamin oleh Allah, jaminan garanti Ramadan itu hati kita lebih baik. Nah, kalau kita Masya Allah tidak gunakan, maka kita disebut Nabi orang yang celaka. Ya, orang celaka. Celakalah orang yang datang Ramadan, tapi Ramadan lewat dia tidak diampuni sama Allah. Ini celaka. Baik ikhwan sekalian, inilah yang ingin kita sampaikan. Semoga Allah SWT menolong kita untuk memberi umur kita untuk menemui Ramadan tahun ini, dan untuk menggunakan Ramadan sebagai bengkel hati, bengkel perawatan jiwa, dan mudah-mudahan sekeluarga kita sama-sama sehat walafiat menjalani semua ibadah Ramadan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwan dan akhwat dan juga pemirsa YouTube Rasil TV, sudah kita simak tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Sudarmaji dalam pembahasan yaitu menjadikan Ramadan sebagai bengkel hati atau bengkel Ramadan, Ustadz ya. Bengkel Ramadan. Bengkel Ramadan, Masya Allah. Bagaimana kita merubah. Kalau Bang Anis, istilah anak sekarang tuh healing. Healing, betul. Ramadan healing. Ya, saya Ramadan sedang healing. buat sebuah BUMN, minta saya untuk membuat program Ramadan spiritual healing. Wah, ada Masya Allah. 10 hari Mas di situ. Seluruh karyawannya satu batch itu 25 orang sampai selesai 10 hari. Wah, Masya Allah. Kalau di bulan puasa tuh biasanya di setiap menjelang mau berbuka saat healingnya. Healingnya. Bahasa ininya ngabuburit. Healing. Masya Allah. Baik, Ustaz. Syukur untuk tausiahnya. Kita rehat sejenak, Pak Ustadz ya. Kita masih mengundang untuk ikhwan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan bisa di line telepon di 0218451512. Untuk line WhatsApp bisa di 08111999720. Kami segera kembali tetap di Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Jadikan Ramadan sebagai bengkel hati. Ini tema kita dalam pembahasan di acara Hikmah Pagi Kajian Keluarga Islami bersama guru kita Ustadz Agus Sudarmaji. Dan di segmen yang pertama sudah kita simak untuk tausiahnya. Kita sudah masuk untuk segmen yang kedua. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan dan akhwat. Kami juga menginformasikan kepada ikhwan akhwat, bagi ikhwan akhwat yang baru menyimak maupun yang ketinggalan dalam kajian kita di pagi hari ini, ikhwan akhwat bisa langsung membuka YouTube Rasil TV, bisa dilihat video-video yang sudah berlangsung. Bahkan ikhwan akhwat dapat
melihat video-video yang mungkin tahun kemarin. Itu bisa kita lihat, bisa diakses. Tinggal ketik aja judulnya, Ikhwan dan Akhwat. Dan juga jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share ya. Baik, kita masuk untuk sesi tanya dan jawab Pak Ustadz. Kita bacakan pertanyaan yang masuk. Ini yang pertama dari Ibu Aminah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya, saya pernah disepelekan soal masalah rezeki keluarga saya Pak Ustadz. Tapi dia tuh masih keluarga saya Pak Ustadz. Saya tetap sabar mengalah. Nah, yang ingin saya bertanya yaitu apakah orang itu termasuk hatinya sakit atau takabur? Syukran Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ba'du. Ibu Aminah, terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali, bahwa setiap orang itu bisa terpapar berbagai penyakit hati. Ya, jangan dikira hati itu ada di dalam badan kita, terlindung oleh badan kita, oleh daging dan sebagainya, ya. Itu jangan dikira tidak terpapar. Mungkin kita mudah untuk melihat bagaimana organ tubuh yang paling luar itu mudah terpapar. Contohnya mata, terpapar debu, ya kan? Iya. Atau penyakit belekan dan lain-lain. Itu mudah karena paling luar. Hidung, kita masuk ke satu tempat, ya, ternyata bersin-bersin, oh ini mesti udaranya tidak bersih. Kulit kita juga gitu. Kita kena cairan tertentu kok gatal ini Mas Anis ya. Ada pernah ya. Nah ini itu terpapar. Hati kita juga begitu. Hati kita karena dosa ya, itu bisa jadi kita menjadi sombong, tinggi hati, takabur. Kalau udah takabur, apa yang lakukan? Memandang rendah orang lain dalam hal apapun. Yang paling mudah direndahkan itu adalah hal fisik. Mainnya fisik. Ya aduh, kamu itu fisiknya begini-begini, merendahkan fisik. Nggak perlu saya bongkar ya. Nah, fisik. Yang kedua, status ekonomi nih. Wong deso, wong cile, ya Mas Anis ya, ya. Statusnya, waduh, ekonomi di bawah. Kalau ini langganannya surat keterangan tidak mampu, SKTM ya. Nah. Mana SKTM-nya sambil kita, mohon maaf, merendahkan dia. Ya, yang ketiga, nasab. Oh, nasab saya tinggi loh. Saya itu keturunan ningrat, keturunan bangsawan darah biru. Kalau udah gitu tersinggung kalau gelar di depan saya itu tidak lengkap dengan gelar nasab. Ya, saya agak terganggu kalau orang tidak menggunakan saya tidak dipanggil tuan guru. Wah, ini sudah nasab tuh Mas Anis ya. Atau pakai depannya pakai RRRR lah, yaitu ya itu nasab dan lain-lain ya, termasuk pendidikan. Kita memandang rendah orang pendidikan, ini nauzubillah. Kalau sudah doktor, saya doktor S3, apalagi luar negeri, saya nggak mau dengar kamu ah. Argumenmu itu sangat lokal, tidak berkualitas, ketinggalan zaman, ya. Nah, ini memandang seperti itu. Nauzubillah. Jadi kalau dikatakan apakah itu terpapar penyakit hati, dengan tegas saya katakan iya. Kalau orang sudah sampai kepada merendahkan orang lain, merendahkan, apalagi membuli ya. Nabi sangat keras terhadap perilaku orang yang merendahkan, karena perilaku merendahkan ini perilaku jahiliyah. Kalau sesama muslim tidak boleh. Tidak boleh sesama muslim, sesama mukmin merendahkan sesamanya, tidak boleh. Itu perilaku jahiliyah. Maka itu ini keras sama Nabi, diperingatkan agar kita tidak kembali kepada kejahiliahan.
Dengan apa? Menjaga kita tidak mudah memandang rendah sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali Pak Ustadz di pertanyaan selanjutnya. Dan ini nampaknya pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya, karena waktu yang membatasi kita. Ini dari Femi Johar di Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, apakah zikir buat makanan hati itu agar selalu istiqomah? Jadi minta saat apa nih zikir buat makanan hati? Masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Mbak Femi, terima kasih ya di Tebet ya. Doanya terima kasih. Kami pun dari studio ya mendoakan semoga Mbak Femi sekeluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah. Ya. Diberi umur panjang yang berkah sehingga bisa ketemu Ramadan dan berpuasa bersama sekeluarga ya. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Mbak Femi, jangankan kita, Nabi sendiri itu minta Allah kasih istiqomah kok. Ya. Maka setuju sekali saya kalau kita itu memang menzikirkan, mendawamkan zikir itu minta istiqomah. Minimalnya kita itu baca Al-Fatihah dengan benar. Karena ketika kita baca Al-Fatihah itu di pertengahan ada doa. Doanya otomatis kita baca ketika kita baca Al-Fatihah meskipun sadar atau tidak. Doanya begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kepada Engkau lah kami selalu beribadah ya Allah, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, memohonkan ampun, memohonkan apa saja. Nasta'in. Kemudian ditambah ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah ya Allah. Selalunya kami dalam hidayah-Mu, petunjuk-Mu ya Allah. Untuk apa? Menjalani jalan yang benar. Dan seterusnya ya. Begitu Mbak Femi. Nah, Nabi SAW itu melazimkan beberapa doa. Salah satunya adalah doa yang saya sejak kecil sudah diajar oleh guru saya. Apa itu? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini hadis. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, mohonkan kepada Engkau ya Allah, kiranya Engkau menetapkan hatiku, sabit qalbi ala dinik, ke atas agamamu, wa ta'atik, supaya hatiku tetap bertapak dengan teguh dalam agamamu dan juga ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini yang kita baca terus, Mbak ya. Bisa udah ditulis ya Mbak Femi ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, dan banyak hadis-hadis lain ya. Nah, juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga doa untuk meminta istiqomah. Terakhir ada doa yang kata Nabi dilazimkan bahkan di dalam sholat. Sebelum kita bersalam, apa doanya? Allahumma, ini beberapa kali siaran saya segarkan. Apa itu? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. 3 hal diminta. Allahumma ya Allah, a'ini, tolonglah aku. Allah, kepada apa? Zikrika, selalu mengingat Engkau ya Allah. Jangan sampai aku melalaikan Engkau, bahkan menjadikan hal-hal lain lebih aku cintai, lebih aku ingat-ingat ya Allah. Ya.
wa ala syukrika, dan untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah semua nikmat karuniamu. Ini seringkali kita lupa untuk syukur, betul ya? Betul. Kita selamat dari perjalanan saja, kita tidak mendapatkan halangan di jalan, itu sudah syukur. Betul tidak? Betul. Tapi jarang kita masuk ke kantor, alhamdulillah ya Allah, Engkau selamatkan aku ya. Dari kantor pulang ke rumah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Maka salah satu wujud syukur kita beribadah, terutamanya sholat. Terakhir, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk selalu menyempurnakan agamaku, menyempurnakan ibadahku kepada Engkau ya Allah. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu ya Mbak Femi. Terakhir dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikanlah aku dalam urusan agama, urusan keduniaan itu baik, ya, dalam ketaatan kepada Engkau. Wa fil akhirati hasan, dan urusan akhirat pun aku baik ya Allah. Terus ya Allah. Wakina adzabannar, dan tolonglah aku terlindung dari api neraka. Mbak Femi, itu semua zikir itu insya Allah baik, tapi zikir-zikir membuat istiqomah memang harus kita mintakan secara khusus pada Allah ya. Demikian sebagai penutup, ikhwan sekalian, marilah, kalau kita tidak pasang niat, tentu kita tidak akan mendapatkan amal yang kita inginkan. Maka itu pasang niat. Pasang niat kita sungguh-sungguh masuk ke Ramadan dan bersungguh-sungguh selama Ramadan untuk beribadah pada Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul menjadi bengkel hati, ya, bengkel jiwa buat kita sekalian, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran kepada Ustadz Agus Sudarmaji untuk tausiah dan juga menjawab pertanyaan dari ikhwan dan akhwat. Namun ada 2 pertanyaan yang bisa kami bacakan, ikhwan dan akhwat, dan juga kami mohon maaf bagi ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaannya namun belum sempat kami bacakan. Di antaranya ada dari Bapak Ipin, ada dari Bapak Bayu Siswoyo, dan juga ada dari Bapak Adi di Pasar Minggu, dan juga Bapak Agus Sudrajat. Dan terima kasih untuk para pendengar Radio Soltrim yang telah menyimak dari awal hingga perjumpaan akhir kita di acara ini. Ada Bunda Nurjanah juga yang alhamdulillah selalu menyimak melalui Radio Sela FM yang berada di Singapura, Bunda Nurjanah ya. Terima kasih sekali lagi ikhwan dan akhwat, semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan mendapat menambah keimanan dan juga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Aris Mualim dan juga Ondi Saputra di kameramen YouTube Prasil TV, dan juga ada Fahri di operator radio. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk para pejuang dakwah yang telah merelai acara kita di pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.